Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Kumala Putri. Dari kelas A akan mengulang jawaban UTS kemarin, yaitu tentang analisis battle consulting group. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu pada PT Garuda Cyber Indonesia, karena saya pernah bekerja di sana sebagai marketing. Oleh karena itu saya mengambil studi kasus yaitu PT Garuda Cyber Indonesia. PT Garuda Cyber Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi informasi dan keamanan cyber. Dalam analisis battle consulting group dalam manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengetahui posisi organisasi dalam menghadapi persaingan melalui pemetaan karyawan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu kinerja dan potensi pengembangan kinerja karyawan dinilai dari hasil kerja sesuai dengan job description, tugas, wewenang, tanggung jawab yang dicapai saat ini. Sedangkan potensi kemampuan karyawan untuk pengembangan di masa depan dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. PT Garuda Cyber Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan keamanan cyber sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Sebagian besar karyawan inti perusahaan menunjukkan produktivitas yang sangat tinggi tentunya, serta kemampuan adaptasi yang baik terhadap pengembangan teknologi digital. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan karyawan dalam menyelesaikan proyek pada tempat waktu, menghasilkan solusi inovatif, serta menjaga kualitas layanan keamanan cyber. Selain itu, karyawan juga memiliki potensi pengembangan yang besar melalui kemampuan belajar, penguasaan teknologi baru, kesiapan menghadapi tantangan industri di masa depan. Ada posisi PT Garuda Cyber Indonesia saat ini dalam matrik BCG, yaitu pada posisi STAR. Posisi ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki karyawan dengan kinerja yang tinggi sekaligus potensi pengembangan yang tinggi. Kondisi tersebut tercermin dari tenaga profesional yang dimiliki perusahaan, terutama di bidang keamanan cyber, pengembangan sistem, manajemen proyek teknologi. Perusahaan berada pada posisi STAR karena tidak hanya mampu memberi hasil kerja yang optimal saat ini, tetapi juga siap dikembangkan untuk menghadapi tantangan teknologi persaingan global di masa depan. Dengan kombinasi kinerja, potensi yang sama-sama tinggi, sumber daya manusia pada PT Garuda Cyber Indonesia menjadi faktor utama dalam menjaga keunggulan kompetitif perusahaan. Adapun keunggulan pada posisi STAR di PT Garuda Cyber Indonesia, yang pertama itu memiliki karyawan dengan kinerja yang tinggi yang mampu menghasilkan output kinerja yang berkualitas, bernilai strategi bagi perusahaan. Yang kedua yaitu potensi pengembangan karyawan besar sehingga perusahaan memiliki sumber inovasi dan kreativitas berkelanjutan. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia menjadi aset strategi untuk memperkuat daya saing perusahaan di industri teknologi dan keamanan cyber. Yang keempat yaitu tersedia calon pemimpin dan tenaga ahli masa depan yang mendukung keberlanjutan organisasi. Yang terakhir yaitu kemampuan adaptasi karyawan terhadap pengembangan teknologi yang relatif cepat. Selain itu, selain keunggulan, ada pula kelemahan pada posisi STAR di PT Garuda Cyber Indonesia. Ya, pertama itu tingginya ketergantungan perusahaan pada karyawan unggul, sehingga resiko meningkat apabila terjadi turnover. Yang kedua yaitu persaingan perusahaan teknologi dalam perekrut sumber daya manusia berkualitas membuka peluang pembajakan karyawan.
Yang ketiga yaitu beban kerja yang tinggi, berpotensi menimbulkan kelelahan kerja jika tidak diimbangi dengan manajemen yang baik. Yang keempat yaitu biaya pengolahan sumber daya relatif besar, terutama untuk kompensasi, pelatihan, pengembangan karyawan. Yang terakhir yaitu penurunan motivasi kerja dapat terjadi apabila perusahaan gagal menyediakan jalur karir dan penghargaan yang jelas. Adapun saran yang dapat saya sampaikan pada kondisi yang dihadapi PT Garuda Cyber Indonesia berdasar posisinya saat ini yaitu STAR. Dalam analisis BCG, PT Garuda Cyber Indonesia disarankan untuk menerapkan strategi mempertahankan, mengembangkan sumber daya manusia unggul secara berkelanjutan. Perusahaan perlu memberikan kompensasi yang kompetitif agar karyawan tetap loyal dan tidak mudah berpindah ke perusahaan lain. Selain itu, penyusunan jalur karir yang jelas menantang penting dilakukan agar karyawan memiliki motivasi jangka panjang. Selanjutnya itu perusahaan juga disarankan untuk memberikan proyek-proyek strategis yang menantang sebagaimana sarana pengembangan kemampuan dan inovasi karyawan. Di sisi lain, manajemen perlu menjaga keseimbangan beban kerja melalui fleksibilitas kerja dan dukungan kesejahteraan karyawan agar produktivitas tetap terjaga. Dengan pengelolaan yang tepat, posisi STAR dapat dipertahankan dan menjadi fondasi utama PT Garuda Cyber Indonesia dalam memenangkan persaingan bisnis di masa depan. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.